Om Swastiastu. Selamat datang di podcast Hai Baby 4D. Ini merupakan episode yang kedua bersama saya Dr. Ketut Swendro, founder daripada Hai Baby 4D, sekaligus dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Pada episode yang kedua ini saya akan membicarakan tema yang cukup menarik, yaitu bagaimana persiapan fisik ibu hamil agar sukses melahirkan normal. Baiklah, untuk mendiskusikan tema yang menarik itu, saya akan ditemani oleh narasumber saya yang sangat istimewa. Siapa dia? Langsung saja saya perkenalkan, Bu Bidan Dwi Apneni. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Dok. Ya, luar biasa, Dok. Sekarang zamannya COVID ya. Iya. Kita salamannya bukan tos, bukan tapi tos lagi, ya, benar-benar, Dok. Terima kasih Bu Bidan ya. Okay. Di tengah kesibukannya sebagai ibu rumah tangga ya. Iya, benar. Berprofesi sebagai ibu bidan. Apalagi sekarang mau hari raya ya, tentu banyak kesibukannya. Bisa hadir di sini, senang sekali ya. Jadi kita mau ngobrol tentang persiapan kehamilan ya. Tapi sebelumnya saya mau ingin tahu dulu bisa ibu bidan ini kan udah lama nih berprofesi sebagai bidan sekaligus pelatih itu. Enakan yang mana nih? Mau lebih senang menolong persalinan jadi bidan atau lebih banyak edukasi? Ya, untuk senam hamil atau buat itunya persiapan kehamilan lebih enak mana nih? Ya, kalau misalnya dua pekerjaan itu kayaknya semua saling berkaitan, Dok. Jadi artinya kalau yang di kelas ibu hamil itu lebih ke mengedukasi. Jadi artinya di sana itu kita bisa berbagi, kemudian juga bisa memotivasi. Kalau yang di pertolongan persalinan itu karena memang sudah keterampilan, Dok. Jadi memang keterampilan yang memang benar-benar cita-cita saya ya sebagai seorang bidan. Jadi kalau nggak pernah nolong persalinan lagi, takutnya nanti ilmu dan keterampilan itu menjadi hal yang memang tidak bisa lagi saya lakukan. Karena memang keterampilan kan harus memang lebih sering dikerjakan. Jadi kayaknya kalau disuruh milih tuh sama-sama berat sih, Dok. Jadi semua saya nikmati, baik mengedukasi ataupun di tindakan ya semua saya nikmati, Dok. Ya, jadi tetap dua-duanya dijalani ya. Iya. Jadi profesinya bidan sekaligus instruktur. Terus ini untuk kan yang saya ketahui itu nggak semua bidan yang jadi pelatih senam hamil atau instruktur gitu ya. Itu emang ada pendidikannya lagi, sekolah atau kursus atau gimana itu, apa begitu lulus bidanan langsung bisa punya kompetensi kalian untuk melatih? Kalau yang untuk senam hamil, dokter, senam hamil sebenarnya kalau di dunia pendidikan kebidanan itu kita diperkenalkan. Jadi ada memang pelajaran khusus untuk senam hamil, cuman tidak terlalu fokus. Nah, kemudian yang setelah kita bekerja di Vaskes dasar, jadi di puskesmas, jadi kita ada pelatihan khusus yang memang senam hamil itu merupakan salah satu program yang harus kami lakukan. Jadi senam hamil itu sendiri merupakan rangkaian dari kegiatan kelas ibu hamil sebenarnya, Dok. Jadi kami diberikan pelatihan khusus, kemudian juga kami harus melaksanakan. Itu program wajib yang memang harus kami laksanakan, yaitu kelas ibu hamil, di mana yang memang kelas ibu hamil itu tidak hanya semata-mata senam hamilnya, Dok. Jadi ya ada proses diskusi juga, kemudian ada bertukar informasi. Jadi tidak kayak kelas seperti mahasiswa dengan dosen. Jadi kita saling berbagi pengalaman. Kemudian setelah itu baru kita lanjutkan dengan sesi senam hamil, dokter. Oh iya, jadi sudah banyak nih pengalaman untuk ngajar senam hamil ini kan berdasarkan literatur itu kan hanya 15% ya ibu hamil yang mau ikut senam hamil ataupun olahraga ya secara umum untuk mempersiapkan kehamilannya kan. Jadi padahal kan penting gitu ya. Jadi kalau selama ini yang pengalaman Bu Bidan ini antusiasmenya gimana itu? Peserta senam hamil apa banyak atau kendalanya apa? Bisa cerita nggak itunya waktu pencarian pesertanya? Ya gimana itunya? Kalau sebenarnya sih kendala masih banyak, Dok. Yang terbentur adalah yang pertama pasti waktu ibu hamil sendiri. Jadi waktu ibu hamil yang untuk jadwal kita pelaksanaan kelas, jadi kadang-kadang terbentur itu. Sehingga salah satu trik yang kami lakukan adalah pelaksanaan kelas menyesuaikan dengan
waktu yang ibu-ibu bisa. Jadi jadwalnya itu bukan dari kami. Jadi paling pertemuan awal saja yang memang kami harus menentukan jadwal kelasnya. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, kan setiap kelas ada 4 kali pertemuan, jadi kami kembalikan ke ibu-ibunya. Kemudian juga karena 4 kali pertemuan, dokter, biasanya pasti saya selipkan beberapa memang hal-hal yang inovasi supaya menarik perhatian ibu-ibu untuk datang kembali, dok. Misalnya setiap kelas saya buat inovasinya sekarang kegiatannya apa, kemudian minggu depan saya kasih lagi, misalnya saya kasih berbagi tentang pijat bayi, kemudian minggu depannya lagi saya kan pasti selalu berinovasi untuk mencari hal-hal yang memang buat ibu-ibu mau datang lagi untuk di kelas berikutnya, gitu mungkin, dok. Ya, jadi ada bonusnya ya. Ada jadi bonus, nggak hanya benar, senam hamil datang terus ikut senam hamil berkeringat terus pulang gitu ya. Mungkin tentang pengetahuan tentang persalinan ya, ataupun nanti pasca melahirkan gitu. Benar, dok. Saya pasti akan selipkan suatu inovasi biar artinya ibu-ibu dan juga suami yang mengantar itu tertarik untuk datang ke berikutnya. Ya, jadi kan memang olahraga atau senam hamil kan memang banyak manfaatnya ya, khususnya bagi ibu hamil yang ingin lahiran normal, karena kan kita tahu bahwa persalinan terutama itu kan ibaratnya kayak orang lari maraton ya. Benar. Harus ada persiapannya, jangan kita ujug-ujug ingin lahiran normal tapi nggak ada persiapan. Nah itu apa sih pentingnya senam hamil ini buat ibu hamil yang terutama yang pingin lahiran normal, itu manfaatnya apa aja deh biasanya yang dirasakan oleh pesertanya gitu biasanya. Kalau yang untuk di senam hamil, dokter, jadi yang pertama itu sebenarnya kan kita lalui dari gerakan peregangan sebenarnya. Jadi di senam hamil itu ya baik seperti olahraga biasa, ada pemanasan, kemudian gerakan senamnya, kemudian juga selanjutnya ada gerakan pendinginan yang memang seperti prosedur kita olahraga seperti biasa. Cuman yang memang mengkhusus untuk yang memang latihan-latihan pada organ-organ atau otot-otot yang memang akan berperan langsung selama proses persalinan. Gitu, dok. Kemudian juga di senam hamil ini, senam hamil yang kami lakukan, dokter, jadi kan ada banyak versi. Ada banyak versi untuk senam hamilnya. Jadi yang biasa kami lakukan yaitu kita bagi kan menjadi 4 kali pertemuan, dokter. Jadi di awal itu kita bagi bertahap gerakan senamnya. Karena apa? Harapannya adalah ibu-ibu itu bisa melakukan mandiri di rumah, dok. Jadi pertemuan pertama itu spesifik biasanya kita ajarkan untuk melatih otot-otot seperti otot kaki, kemudian otot di paha, kemudian juga beberapa gerakan itu yang memang berperan untuk memperkuat otot-otot dasar panggul, dokter. Jadi seperti itu. Kemudian juga beberapa gerakan itu mencegah terjadinya keluhan-keluhan, dokter, seperti kram yang seperti ini. Ada juga beberapa gerakan yang khusus melatih otot-otot pinggang. Jadi ibu-ibu hamil biasanya kan sering keluhan sakit pinggang, dok. Iya, jadi beberapa gerakan juga memang harapannya adalah mengurangi keluhan sakit pinggang. Jadi biasanya begini, dok. Setiap selesai pertemuan, kita kan harapkan ibu-ibunya itu melakukan secara mandiri di rumah. Jadi di pertemuan berikutnya kita evaluasi. Jadi apakah ibu-ibu sudah bisa melakukan yang gerakan tahap pertama, kemudian apakah memang ada kesulitan. Kemudian untuk yang mengalami keluhan seperti kram, sakit pinggang, kita tanya apakah ada perubahan nggak? Jadi beberapa biasanya ibu-ibu hamil ada yang memang merasakan perubahan secara langsung yang selama 1 minggu pelaksanaan, ataupun ada tidak sama sekali. Jadi kita harapkan yang bukannya yang tidak ada keluhan dok, manfaat, itu bukan berarti dia tidak ngefek. Kan kita harapkan adalah jangka panjang. Jadi dalam artian otot-ototnya dia udah terlatih, sehingga nanti pada saat persalinan benar-benar otot-ototnya itu tidak seperti tadi dokter bilang itu, tiba-tiba dia akan tidak pernah olahraga sama sekali, dia harus melakukan maraton, ibarat seperti itu, dok. Jadi itu yang memang benar-benar manfaat dari senam hamil untuk di beberapa otot-otot yang memang berperan langsung selama proses kehamilan. Kemudian di senam hamil itu kita ajarkan teknik pernafasan, dokter. Jadi ada 3 teknik pernafasan yang kami ajarkan, di mana itu sangat-sangat berperan sekali, dokter.
Yang pertama itu teknik pernafasan untuk mengalihkan rasa nyeri pada saat menjelang persalinan. Jadi mulai dari fase laten dokter, jadi fase laten, fase aktif persalinan, jadi itu ada teknik pernafasannya. Sehingga harapannya ibu-ibu itu bisa mengalihkan rasa nyeri. Nah, dengan ibu-ibu itu bisa mengalihkan rasa nyeri, harapannya adalah ibu-ibu itu bisa ke rumah sakit atau ke klinik itu misalnya sudah pada saat fase aktif dokter, sehingga ibu-ibu tidak akan merasakan apa namanya ya, lama persalinannya itu panjang banget. Jadi seperti itu. Kemudian ibu-ibu tuh juga tidak akan melakukan apa namanya dok ya, meneran sebelum bukaan lengkap. Kan biasanya bukaan 7, 8, 9 itu sudah ada dorongan spontan untuk meneran dokter. Padahal kan belum boleh tuh. Jadi dengan sudah kita ajarkan gimana teknik untuk pengaturan nafas. Jadi kita harapkan ibu-ibu di bukaan 8, 9 yang memang benar-benar dorongan fisiologis untuk meneran itu timbul. Jadi ibu-ibu sudah bisa tidak mengikuti dorongan meneran, tapi sudah melatih dengan pernafasan yang memang metode tiup-tiup dokter. Jadi di sana ibu-ibu tidak akan meneran dok, karena bukaannya belum lengkap. Nah setelah itu teknik pernapasan yang kedua yang kita ajarkan yaitu pada saat meneran dok. Jadi bukaan lengkap, tidak serta-merta ibunya harus begitu bukaan lengkap, kontraksi datang itu langsung meneran, tidak. Jadi ada juga teknik pernafasannya, sehingga harapannya ibu-ibu selama proses ngeden itu tidak benar-benar menahan nafas dok. Kan tidak boleh melakukan manuver seperti itu dok. Jadi nanti ada jedanya, ibu-ibu memang akan ada mengambil nafas. Jadi kapan saat mengambil nafas, kemudian kapan saat meneran, dan kapan saat bernafas normal kembali. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu ada teknik pernafasan pada saat bayi lahir dok. Jadi begitu kepala janin sudah lahir, kan tugas ibu sampai di sana aja dok. Selanjutnya kan kita tuh dokter ataupun bidan yang membantu persalinan untuk bahu dan seluruh anggota badan janin yang lain. Jadi di sana ada juga teknik yang ibu-ibu harus lakukan supaya ibu-ibu jangan sampai bablas dok. Pernah kan, jadi artinya kita bilang stop, bu stop ngeden, jadi ibu-ibu masih semangat dok ngeden. Karena saking itunya bagus fisiknya sama semangat itu ya diajarin. Benar dok, ditambah dengan bayi yang memang beratnya kurang dari 3 kilo, jadi bablas lah jadinya. Jadi untuk mengurangi kejadian seperti itu yang akhirnya justru akan menyebabkan laserasi lebih luas, jadi akhirnya kita ajarkan juga. Jadi begitu setelah persalinannya itu artinya ibu-ibu sudah berhenti mengedan. Jadi teknik pernafasan apa yang harus dilakukan itu juga kita ajarkan. Jadi ada 3 pernafasan yang kita ajarkan yang benar-benar untuk dilakukan selama proses persalinan. Kemudian juga gerakan-gerakan khusus untuk otot-otot yang memang berperan selama proses persalinan. Sehingga ibu-ibu tidak seperti tiba-tiba melakukan lari maraton dok. Yang seperti itu. Jadi otot-ototnya sudah terbiasa dilatih dan juga harapannya keluhan-keluhan lazim seperti kram, kemudian nyeri pinggang itu bisa diminimalisir lah. Jadi seperti itu kurang lebih dok untuk di senam hamil dok. Iya, jadi buat pemirsa di rumah nih ya bahwa penting sekali itu ikut kegiatan senam hamil ya, karena di situ akan sekaligus diajarkan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk proses persalinan. Kita ketahui bahwa persalinan itu proses yang dinamis dan melelahkan ya. Tentu dibutuhkan suatu stamina yang bagus, dibutuhkan suatu pernapasan yang bagus, dan otot-otot panggul yang kuat supaya dia bisa lahiran normal. Nah, jadi penting ya. Tentu banyak tantangannya ya. Kita mengedukasi supaya ibu hamil itu bisa rutin atau kontinu. Nah, selama ini gimana Bu Bidan pengalamannya? Kan sudah menjalankan kegiatan edukasi atau senam hamil itu, apa aja sih biasanya alasan-alasan yang membuat ibu hamil itu dia nggak mau datang lagi, itu selalu ada alasan gitu. Padahal biasanya sudah dikasih tahu manfaatnya sangat banyak itu. Biasanya apa yang pasien ungkapkan gitu ya? Alasannya kenapa dia jarang mau olahraga, jarang mau gerak atau ikut
kegiatan gitu ya. Biasanya apa problem kendala-kendala yang bisa ditemui? Kalau problemnya mungkin di samping memang alasan rumah tangga sih lebih sering dong, alasan rumah tangga, kemudian anak tidak ada yang ngajak, padahal biasanya kita berikan kesempatan, silahkan ikut mengajak anaknya, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya sih yang paling penting itu adalah motivasi dok. Jadi apa? Karena pernah juga beberapa ibu hamil dia harusnya kan dia ikut di periode satu kelas dok. Ketika dia belum waktunya bersalin, jadi ada kelas lagi berikutnya, dia ikut lagi dok. Ada beberapa seperti itu karena memang apa di dalam ininya keyakinannya atau di dalam mindsetnya dia itu sudah dia tanamkan saya harus melahirkan normal. Sebenarnya nih dok, jadi kalau memang benar-benar ibu hamil itu sudah mempunyai motivasi yang memang untuk persalinan normal, jadi dia akan benar-benar ini dok, enjoy sekali dia mengikuti senam hamil, kemudian juga sangat bersemangat dok. Jadi mungkin motivasi dulu dok, memang motivasi bahwa dia benar-benar akan menginginkan untuk persalinannya normal. Itu sebenarnya dok. Jadi walaupun ibu hamil ini pada saat persalinan nanti lahiran normal atau operasi tetap ikut kegiatan senam hamil, ya itu pasti ataupun olahraga itu pasti ada manfaatnya. Ya benar-benar sekali dok. Minimal kalaupun dia nggak berhasil lahiran normal, ya dia bisa mengurangi keluhan sama kehamilan ya, jadi lebih happy gitu kan. Saya selalu bilang ke pasiennya kalau hamil harus happy, nggak boleh tidak happy, berarti kita belum beradaptasi dengan kehamilan ya. Terus kan biasanya banyak tuh ibu hamil yang bertanya nih, kapan saya boleh ikut senam hamil gitu. Kalau pengalaman bidan biasanya dianjurkannya kapan itu ibu-ibu hamil untuk senam hamil apa trimester 1, 2, 3 itu gimana? Ya, kalau sebenarnya senam hamil ini kan merupakan bagian dari aktivitas fisik dok. Sebenarnya aktivitas fisik sih tidak ada larangan ibu hamil mulai melaksanakan di umur kehamilan keberapa. Cuman yang memang ada tingkatan-tingkatan dok. Nah kalau yang untuk kelas ibu hamil yang lengkap dengan teknik pernafasan, kemudian gerakan-gerakan yang memang khusus untuk otot-otot dasar panggul, itu biasanya kami sarankan ibu-ibu tuh mengikuti mulai umur kehamilan 20 minggu dok, atau kisaran 5 bulan ke atas. Seperti ini Tapi kalau misalnya aktivitas fisik secara ringan, umur kehamilan trimester 1 ke atas, jadi ibunya sudah mulai tidak merasakan mual muntah dan lain sebagainya, artinya sudah bisa beraktivitas fisik. Biasanya kami ikutkan di kelas ibu hamilnya, dok. Jadi kelas ibu hamil kan ada banyak kegiatan, jadi kami sudah bisa ikutkan untuk yang trimester 1, tetapi yang untuk mengikuti senam hamil secara lengkap 20 minggu ke atas dok. Ya, jadi setuju sama Bu Bidan Dwi ya, jadi bahwa sebenarnya olahraga atau senam hamil itu bisa dilakukan ketika ibunya dipastikan hamil, ya kan? Makanya, namun demikian harus tentu ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat seorang wanita hamil itu belum layak. Misalnya trimester 1 kalau dia masih mual muntah, ya masih pusing banyak keluhan, mungkin bisa ditunda mulai trimester 2, ya kan? Tapi pada sebagian besar wanita ada juga yang trimester 1 dia fisiknya bagus karena udah terbiasa olahraga ya dia boleh. Yang penting dipastikan bahwa kehamilannya normal dan ibunya nggak ada kontraindikasi. Selama ini gimana itu kalau misalnya senam hamil ada pemeriksaan sebelum kegiatan atau gimana itunya? Pemeriksaan apa yang dilakukan untuk menseleksi ibu, oh ini ibunya nih boleh ikut senam hamil atau ibunya ditunda dulu atau gimana? Biasanya dikerjainnya gimana itu biasanya? Kalau yang bisa dilakukan screening di puskesmas, paling biasanya sebelum kegiatan senam kita lakukan pemeriksaan DJJ dokter, jadi pastikan denyut jantung janin dalam keadaan normal, kemudian juga tekanan darah. Kemudian untuk penseleksian peserta kelas, biasanya kita tanya ada ini enggak dari hasil USG, kemudian kita tanya posisi plasenta bagaimana, yang seperti itu. Jadi itu saja sih dok, kalau misalnya ibu-ibu hamil yang memang tidak mengalami masalah dengan seperti itu, kemudian tidak ada keluhan perdarahan yang abnormal, yang seperti itu ya kami memang ikutkan sebagai peserta. Ya. Jadi tentunya ada kolaborasi ya dengan pasti, dokter kandungan. Jadi dipastikan dulu bahwa mungkin ibunya udah pernah USG gitu ya, dipastikan kondisi janinnya memang benar normal karena ada kondisi tertentu yang kontraindikasi untuk orang melakukan senam hamil atau olahraga ya, misalnya plasenta previa ya, plasenta di bawah, hamilnya kembar atau ibu dengan penyakit jantung ya, preeklamsi ya, tentu ada kontraindikasinya ya, walaupun
jika keluhannya atau kondisinya terkontrol itu masih bisa melakukan aktivitas tadi ya, olahraga, benar, tapi dengan penyesuaian ya. Oke, baik. Terus untuk kira-kira coba lihat ditayangkan intinya kegiatan senam hamilnya yang udah. Nah ini kita lihat foto-foto kegiatan senam hamil. Bisa cerita nih, ini senam hamilnya kan ada pasangan yang mendampingi juga. Itu emang diwajibkan atau emang harus ada pasangan itu apa itunya tujuannya dari itunya? Kalau yang di kelas sebenarnya diharapkan pendamping ya ikut dok. Jadi dengan memang apa namanya ya edukasi yang kami berikan itu tidak hanya apa namanya ibunya saja yang melakukan. Jadi juga ada motivasi nanti. Karena apa berhasilnya nanti ibu-ibu untuk bersalin secara normal ya faktor yang lain yang tidak bisa kita ini kan adalah memang dukungan. Jadi kita harapkan nanti dukungan baik itu suami ataupun pendamping yang memang benar-benar diharapkan oleh ibu. Nah kalau yang ini adalah bonus dok. Jadi salah satunya adalah kita berikan bonus biasanya di setiap ini apa namanya kelas supaya memang inovasi salah satunya memang peserta biar mau datang lagi. Jadi kalau ini kita berikan dia edukasi tentang pijat oksitosin, tetapi karena memang pijatan biasanya kita tidak melakukan penekanan dok. Jadi hanya gerakan-gerakan saja yang memang karena apa? Memang kita tidak mau nanti terjadi ya pijat oksitosin yang merangsang hormon oksitosin, tapi kita ajarkan lebih ke tekniknya kalau yang ini dok. Ya itu diajarkan ke pasangan atau yang mendampingi. Ya, tapi dengan tanpa pijatan yang memang sesuai ini. Cuman cara gerakannya aja yang memang kita ini ajarkan dok. Jadi buat bekal di rumah ya. Iya benar. Kalau misalnya pasangannya tidak ikut, ya misal suami tentunya gimana kita ngasih itunya? Edukasinya juga biasanya kita demokan dulu dokter. Jadi kita pesankan ke ibunya, nanti ajarkan suaminya ya di rumah seperti ini, seperti itu. Karena ada memang beberapa yang memang berhalangan hadir suaminya, atau kadang-kadang ada yang mertua yang mengantar mertua atau ibu kandung dok biasanya. Ya. Yang mengantar ikut kelas. Ya jadi pendamping support system itu penting ya. Pengalaman saya, anak saya tiga-tiganya setengkara bisa lahir normal ya. Saya juga pernah mendampingi istri saya melahirkan ya. Jadi ketika pada saat persalinan itu kadang-kadang seorang wanita itu gelisah ya, tenang apa. Jadi yang diajarkan pada saat senam hamil, teknik pernapasan kadang suka lupa. Nah, itulah fungsinya pendamping ya, menenangkan ya kan. Dan membantu mengatur pernapasan. Jadi diharapkan tadi persalinan itu jadi berlangsung lancar. Ya, benar sekali dok. Ya, terus kegiatan foto berikutnya ada lagi. Nah, ini lagi apa ini? Sesi apa ini pada saat senam hamil? Iya, kalau ini sesi digerakkan untuk melatih otot-otot pinggang, dokter. Jadi biasanya kita sistem latihannya tidak hanya ini, dokter. Jadi karena kita bertim, jadi beberapa, jadi satu yang mendemokan, satu kita memang ke ibu-ibunya. Jadi memang apabila ada posisi ibu-ibu yang memang kurang tepat, kita perbaiki kembali. Jadi benar-benar supaya harapannya ibu-ibu tuh melakukan secara mandiri di rumah dan juga gerakannya benar dok, gerakannya tepat. Gitu. Jadi masih ada kontak dengan pasien gitu ya. Jadi benar. Karena ini continue ya, jadi nggak hanya satu pertemuan. Gitu ya. Kita harapannya kan ibu-ibu hamil tidak hanya melakukan artinya di kelas saja, baru dia melakukan senam hamil. Jadi kita harapkan ibu-ibunya itu tanpa kelas pun dia bisa melakukan secara mandiri di rumah. Ya, oke. Jadi kalau yang ini? Kalau yang ini peregangan dok. Peregangan. Iya, ini gerakan peregangan. Jadi sebelum melakukan aktivitas ya memang seperti pemanasan seperti itu dokter. Jadi memang benar-benar semua gerakan itu adalah yang memang ibu-ibu bisa melakukan secara mandiri di rumah supaya mereka melakukan secara teratur dokter. Ya. Terus dari pengalaman Bu Bidan Dwi ini ya, selama ini untuk melatih ibu-ibu untuk senam hamil itu ya, kira-kira banyak nggak itu keberhasilan untuk sangat membantu nggak kegiatan ini untuk persalinan normal gitu ya? Karena kan kita harapkan dengan makin banyaknya ibu yang lahiran normal itu, apalagi di Bali ya, nanti bisa ikut melestarikan KB Bali di minimal 4 ibu dan ya. Jadi usahakan anak pertama lahir normal ya, karena supaya bisa nyampe 4 ya. Itu gimana itu ya? Jadi banyak nggak dari
peserta-peserta yang setelah mengikuti kegiatan ini kok akhirnya dia cerita, oh saya akhirnya kuat nih jadi bisa lahir normal gitu ya. Ya, beberapa memang kami sangat tertarik dokter untuk mengevaluasi. Jadi artinya tidak hanya kami melaksanakan kewajiban kami untuk melaksanakan kelas ibu hamil, jadi lebih kita juga pengen tahu gimana sih hasil yang dirasakan atau gimana sih hasil dari persalinan. Biasanya kita evaluasi dari pasien-pasien yang bisa melahirkan normal. Jadi yang pernah dokter, bahkan pernah yang memang membuat kami benar-benar artinya tidak yakin, artinya begini, jadi ada pasien yang dari awal hamil kami rawat di puskesmas selalu mengeluh dok. Selalu mengeluh dalam artian sedikit-sedikit dia sakit, sedikit-sedikit dia mengeluh, artinya nggak ketidaknyamanan. Jadi kita pikir bisa nggak dia melewati nanti fase aktif, fase laten, fase aktif, apalagi di kala 2. Jadi kami sudah merasakan kayaknya dia nggak bakalan bisa yang seperti itu. Apalagi ditambah dengan suaminya cuek sekali dok. Jadi sampai saya sarankan waktu itu nggak ada yang lain ya nanti untuk mendampingi persalinannya. Karena kayaknya mengharapkan support dari suami kayaknya nggak bisa. Nah setelah itu, waktu itu di puskesmas masih melayani rawat inap dokter. Kita kaget sekali dokter, kita kaget nih benar-benar. Jadi yang di awal kami prediksikan, aduh kamu pasti bakalan SC nih kalau kayak gini dikit-dikit mengeluh ketidaknyamanan dok. Nah ternyata dia benar-benar dokter melatih pernafasan. Jadi biasanya kita ingatkan di kelas itu kita ajarkan dulu dokter mengenali tanda-tanda awal persalinan. Sehingga ibu-ibu tuh tahu, oh ini saya udah mulai persalinan. Jadi begitu merasakan nyeri, saya ingatkan lagi ke ibu-ibu. Teknik pernafasan yang dilakukan adalah yang seperti ini. Jadi ibu-ibu bisa mengalihkan juga dengan misalnya persiapan dulu di rumah, membereskan ruangan, membereskan kamar, kemudian juga mengecek kembali persiapan-persiapan untuk pakaian. Jadi sekian fase kan pasti akan terlewati dengan dialihkan dokter. Nah akhirnya ibu ini dokter masuk ke puskesmas dengan bukaan 5 dokter. Jadi kami kaget sekali dokter. Jadi kaget sekali begitu dia bisa melahirkan secara normal dengan masuk ke puskesmas di fase aktif dokter. Dan akhirnya dokter dia bisa bersalin secara normal, spontan di puskesmas. Dan kayaknya sekarang ibu itu sudah hamil yang keempat kayaknya sekarang ini lagi ke hamil yang keempat ibu itu. KB Bali berarti. Iya, entar dulu dok, keempat apa kelima bahkan dia. Lewat ya. Iya dok. Karena itu memang dia spontan. Jadi memang kami benar-benar yang memang dokter benar-benar sebelumnya tidak yakin dengan yang memang dia keluhannya setiap ada keluhan ketidaknyamanan dia benar-benar memang mengeluh. Kemudian juga ada pasien kami yang lain yang juga preemie itu tadi yang preemie dokter. Jadi pasien kami yang preemie juga sama. Jadi dia bersalin itu masuk ke rumah sakit pada saat sudah fase aktif dokter. Jadi fase aktif di mana sama yang saya ingatkan adalah tentang mengenali dulu tanda-tanda persalinan. Setelah itu ibu-ibu bisa melatih gerakan pernafasan untuk mengalihkan rasa nyeri sehingga dia masuk ke klinik atau rumah sakit pada saat fase aktif persalinan gitu dok. Jadi sangat bermanfaat sebenarnya, yang penting ibunya mau melakukan secara teratur. Ya, jadi penting sekali ya. Jadi kegiatan senam hamil itu pasti diisi dengan kegiatan olahraga ya untuk melatih otot-otot panggul, pernapasan, dan tentu saja akan ditambah dengan edukasi bagaimana menjalani proses persalinan, karena persalinan itu sangat-sangat dinamis ya. Jadi harus dibutuhkan persiapan yang sangat kuat. Jangan kita mengandalkan ya, kan kalau kita lihat itu, kalau menurut Bu Bidan kan sekarang trennya banyak yang orang takut lahiran normal ya, pingin dikit-dikit minta operasi tanpa indikasi yang medis yang jelas ya, karena operasi itu kan emang boleh tapi ada indikasi, tapi kan banyaknya. Menurut Bu Bidan sendiri apa terasa perbedaan kondisi ibu hamil yang sekarang dengan yang dulu gitu kan? Kalau dulu kan mungkin nggak ada kegiatan senam hamil tapi tetap aja orang lahiran normal bisa gitu. Sekarang dilatih selama hamil tapi ibu-ibunya yang susah meluangkan waktu ya karena gitu. Kira-kira tanggapannya gimana Bu Bidan? Maksudnya
aktivitas atau kegiatan olahraga apa yang dilakukan ibu-ibu kita dulu secara tidak langsung yang bermanfaat untuk melatih panggulnya? Kan beda kan? Dulu kalau kita lihat orang-orang tua kita anaknya banyak ya, mungkin karena aktivitas juga berpengaruh ya. Jadi panggulnya secara terlatih. Sedangkan sekarang itu eranya udah berubah ya. Jadi aktivitas makin terbatas, ibu hamil jarang gerak, di rumah aja ya, panggulnya nggak terlatih. Nah itu makanya sangat disarankan untuk ibu hamil yang sedang. Gimana? Ada tanggapannya nggak, Bu Bidan, tentang itu? Kalau misalnya dilihat perbandingan yang dulu ya jelas dok, mungkin karena sebenarnya aktivitas fisik saja dokter. Jadi kalau sekarang kan aktivitas fisik ibu-ibu lebih banyak ya, kemana-mana sudah ada sepeda motor. Kemudian naik tangga ya memang udah ada lift dan lain sebagainya. Kemudian kalau zaman ibu-ibu dulu itu ya memang semua masih pakai jalan kaki. Yang sekarang itu kan memang aktivitas fisik pada dasarnya dokter. Kemudian di sana setelah memang mereka melakukan aktivitas fisik, otomatis ya pernafasan dokter. Pernafasan mereka kan jadi tetap kuat yang seperti itu. Kemudian juga kalau sekarang mungkin aksesnya dokter. Jadi akses informasi yang memang apa namanya kadang-kadang memang tidak bisa dipilah oleh masyarakat dokter. Jadi membayangkan nyari persalinan dan lain sebagainya memang tanpa mencari informasi yang memang benar-benar sebenarnya bagaimana gitu loh dokter. Jadi mungkin sebenarnya itu saja sih menurut saya yang memang satu yang memang dari pola aktivitas fisiknya ibu-ibu hamil tersebut, kemudian juga dari sumber-sumber informasi yang memang apa namanya mungkin kalau misalnya lebih banyak ada yang memang bagaimana pengalaman menceritakan tentang persalinan normal, sehingga ibu-ibu akan banyak referensi. Juga di mindsetnya dia adalah lebih banyak ke untuk yang persalinan normal dokter. Ya. Jadi tadi soal informasi tadi penting ya, karena kan sekarang itu banyak beredar mitos-mitos tentang senam hamil atau olahraga ya. Kalau menurut Bidan itu dari pengalaman Bu Bidan Dwi ini melatih senam hamilnya, apa aja biasanya yang suka disampaikan tuh mitos-mitos tentang senam hamil atau olahraga? Kenapa? Misalkan sekarang banyak orang takut takut aktivitas olahraga fisik ataupun ini ya pada saat hamil, apalagi hamil pertama. Biasanya apa yang disampaikan pasien-pasien Bu Bidan ke gitu ya pada saat kalau hamil? Yang ini sih sebenarnya dok, persepsinya masyarakat yang pertama itu jalan-jalan itu adalah dilakukan kalau misalnya untuk bagian terendah janin atau kepala bayi itu biar masuk ke panggul. Jadi mindsetnya hanya boleh dilakukan pada saat umur kehamilan trimester 3. Padahal sebenarnya jalan-jalan kan merupakan aktivitas fisik ringan yang memang ibu hamil bisa melakukan itu yang memang tujuannya tidak hanya memang membantu penurunan bagian terendah janin, ya memang untuk aktivitas fisiknya dia, melatih otot-otot yang memang dasar panggul, kemudian juga melatih pernafasan. Jadi biasanya ya yang seperti itu dokter kurang lebih saya jelaskan. Jadi aktivitas fisik apa yang boleh dilakukan, kemudian mulai umur kehamilan berapa yang boleh dilakukan. Tidak hanya semata-mata jalan itu yang memang untuk menurunkan bagian terendah janin seperti mindsetnya kita yang memang sebelumnya jalan-jalan. Kapan sih boleh jalan-jalannya gitu. Jadi persepsinya masyarakat atau ibu-ibu hamil itu beranggapan jalan-jalan hanya untuk menurunkan bagian terendah janin. Kemudian juga ada beberapa ketakutan mungkin dokter sebenarnya terkait ini saja dokter apakah gerakan-gerakan itu nanti tidak berpengaruh ke kontraksi yang seperti itu. Jadi kita udah jelaskan. Jadi gerakan-gerakan apa dan juga berdasarkan memang ibunya tidak ada kontraindikasi untuk melakukan kelas, jadi aman. Jadi memang seperti itu saja yang mungkin bisa saya ini. Kalau yang semitos yang lain selebihnya ke tentang perawatan kehamilan saja dokter kita bahas. Ya jadi itu mitos ya bahwa kalau ikut senam hamil olahraga jadi keguguran atau bayinya lahir prematur ya atau takut nanti bayinya jadi panasan karena kan berkeringat gitu. Nggak jadi mitos itu Bidan ya. Jadi ibu-ibu di rumah nih jangan takut ya kalau mau olahraga, karena secara medis bahwa olahraga itu dilakukan secara teratur itu sangat aman ya. Tentu harus dilakukan pemeriksaan dulu ya kan untuk melihat apakah ada kontraindikasi. Jika ibunya kehamilan sehat, ibunya sehat, tentu ibu bisa melakukan olahraga dengan dosis yang dianjurkan ya. Jadi olahraga itu ada dosisnya udah. Jadi karena sama kayak minum obat ya. Benar. Jadi kalau
senam hamil atau olahraga dosisnya berlebih, itu nanti risikonya bisa cedera kan. Tapi kalau dosisnya kurang, tidak ada manfaat tadi yang kita harapkan, jadi panggulnya ototnya terlatih, pernapasan bagus, itu tidak harapkan. Itu kadang-kadang itu tantangannya. Konsisten itu penting. Benar, karena kan yang apalagi kita hidup di masyarakat kan, karena ibu itu sebagai ibu rumah tangga ya. Nah, itu kendalanya itu bagaimana itu menyiasatinya itu biasanya kita ibu ngasih motivasi itu gimana supaya peserta senam hamil itu dia mau, itu biasanya ngasih motivasinya gimana tuh? Kalau misalnya di awal bagaimana sistem kami untuk melatih ibu-ibu itu bisa melakukan secara mandiri, karena apa, harapannya adalah kegiatan kelas kan hanya 4 kali pertemuan. Jadi selebihnya ibu-ibu tuh harus melakukan senam itu secara teratur. Jadi kami ingatkan manfaat kelas atau manfaat otot-otot itu memang nanti benar-benar akan terlatih, pernafasan akan benar-benar terlatih ketika memang ibu-ibu sudah melakukan secara teratur. Dengan ya durasi kurang lebih 3 kali seminggu lah dok. 3 kali seminggu dengan interval misalnya ada jeda 1 hari seperti itu. Jadi seperti itu kami ingatkan, lebih ke manfaat yang memang untuk kelasnya hanya bisa dilakukan, atau manfaat untuk senam hamil hanya bisa dilakukan bila senamnya dilakukan secara teratur. Maksudnya manfaat dari senam itu bisa dirasakan kalau misalnya dilakukan secara teratur oleh ibu di rumah. Ya, jadi benar sekali ya. Jadi tadi udah kita lihat, terus kalau misalnya setiap kali kegiatan itu biasanya berapa lama itu pelaksanaannya? Sampai. Kalau di kelas itu tidak hanya semata-mata senam hamil, dokter. Jadi kita ada sesi diskusi. Terkadang kalau misalnya temanya itu sangat menarik, bisa dilakukan sampai 3 jam lebih, dokter. Jadi kita mulai dari jam 9, jadi bisa jam 11 lebih baru ini, karena memang biasanya yang menarik itu adalah sesi bertukar informasi, dokter. Biasanya berbagi pengalaman dari yang memang sudah kehamilan yang kedua dan ketiga selanjutnya itu. Jadi memang mereka punya banyak pengalaman, dokter. Berbagi misalnya bagaimana mereka cara mengatasi rasa nyerinya, atau berbagi tentang perawatan bayi, atau berbagi tentang hal-hal yang lain. Jadi itu yang membuat diskusinya biasanya menarik, dokter. Bahkan kadang-kadang saya harus sampai jangan lagi lanjut materi yang lain, karena apa? Waktu juga gitu. Jadi kita harus bisa mengatur waktu, karena kalau sudah mereka ngobrol, mereka sudah nyambung semua, dok. Jadi itu enaknya di kelas. Jadi sharing itu penting benar, berbagi pengalaman dan ditemani oleh profesional ya. Jadi informasinya nggak kone-kone tapi berdasarkan ilmiah atau medis ya. Benar. Soalnya kan banyak juga ibu alasan, saya nggak ikut olahraga nih, nggak senam hamil karena saya di rumah aja lah gitu ya. Itu mungkin itu salah satu manfaatnya ya. Jadi ibunya bisa ketemu teman-teman yang lain ya kan, bisa sharing apa keluhannya, terus cara mengatasinya. Benar. Oke, jadi kan udah Bu Bidan ini udah lama ya berprofesi sebagai bidan sama pelatih ini, jangan-jangan sudah lupa nolong persalinan karena sering melatih ibu-ibu hamil ya. Ini ada pernah cerita nggak yang pasien-pasien yang ikut senam hamil terus tiba-tiba dia nggak bisa lahir normal, harus operasi, itu biasanya kenapa dia itu ya? Alasannya kenapa itu, bisa ada yang ini nggak, ada yang pernah cerita nggak dulu pasien-pasien itu? Kalau yang tersering itu karena memang dia sudah diindikasikan, dokter. Misalnya memang dia ada kontraindikasi untuk persalinan spontan biasanya. Itu saja, dokter. Jadi artinya bukan kegagalan dia karena memang di kala 2 lama. Jadi tidak ada cerita yang memang kami pernah dengar ibu-ibu hamil yang rutin melakukan senam hamil. Jadi persalinannya dia itu mengalami kala 2 lama, kemudian juga perpanjangan fase aktif persalinan, itu belum ada. Karena apa? Ibu hamil yang memang sudah bisa melakukan pengalihan rasa nyeri dengan pengaturan nafas. Jadi dia masuk ke puskesmas atau ke rumah sakit itu sudah di fase aktif, sehingga tidak terjadi dia ininya, dokter, perpanjangan fase
aktif di persalinan. Jadi persalinan lebih cepat gitu iya, ya? Iya dokter. Kemudian juga di kala 2 juga tidak ada perpanjangan. Jadi yang indikasi akhirnya dilahirkan SC itu biasanya memang karena memang kontraindikasi yang memang dari dia sudah bawa dari sebelumnya dokter. Iya. Jadi memang tidak ada yang gagal peserta kelas yang selama niki sih belum ada yang gagal. Mudah-mudahan selanjutnya juga sama. Sepanjang dengan catatan ibu hamil memang benar-benar rutin melakukan senam hamil. Ya, jadi itu kuncinya harus rutin ya, karena benar sekali. Olahraga yang terbaik adalah olahraga yang dikerjakan ya secara teratur. Terus kalau pesertanya sendiri ada yang ini enggak? Peserta selama ini yang Ibu Bidan Dwi latih itu ada yang riwayat operasi sebelum riwayat operasi nggak persalinan sebelumnya itu? Ya. Atau khusus untuk yang lahiran yang belum pernah operasi aja ada nggak? Maksudnya pesertanya ada yang riwayat bekas SC nggak itu waktu itu? Kalau yang karena kelas ibu hamil tidak ada, artinya tidak ada kontraindikasi untuk kelasnya dokter. Jadi biasanya untuk kelas kita libatkan semua ibu hamil, cuman kita klasifikasikan lagi ketika memang dia ada kontraindikasi untuk melakukan senamnya. Jadi kita memang tidak arahkan untuk melakukan senam ibu hamil yang khusus, tapi gerakan peregangannya kita wajib dokter. Jadi aktivitas fisik yang ringan, jadi memang itu kami tetap tekankan seperti itu dokter. Jadi tetap ya, jadi kalau kan dilakukan pemeriksaan ya sebelum melakukan aktivitas senam atau itu, kalau emang nggak ada kontraindikasi boleh ya. Jadi tujuannya kalau ya bekas operasi, walaupun nanti dia atau mungkin yang udah rencana operasi karena alasan medis, ya tetap aja disarankan untuk senam hamil. Tujuannya adalah supaya mengurangi keluhan mengurangi keluhan-keluhan selama dia hamil, walaupun nanti dia sudah punya rencana untuk operasi karena alasan medis gitu misalnya ya. Tapi saya punya pengalaman satu dok. Jadi ada pasien kelas kami yang dulu melahirkan anak pertama dengan seksio, kemudian karena kebetulan jarak kehamilannya itu 3 tahun dokter. Jadi kan bukan kontraindikasi lagi untuk persalinan spontan. Jadi ketika kehamilan yang kedua dia memenuhi persyaratan untuk persalinan normal, jadi dia ikut kelas, akhirnya persalinannya kedua dia bisa lalui dengan ini dok, persalinan normal. Itu pasien kelas kami pernah ada yang seperti itu. Jadi ada yang berhasil ya dengan mengikuti kegiatan senam hamil yang dulunya SC, SC. Yang kedua bisa dilalui dengan persalinan normal. Kebetulan jaraknya juga memang sudah ideal memang dokter. Lebih dari 3 tahun sudah waktu itu. Ya, kalau dari segi medis kan memang ada memungkinkan ya persalinan normal setelah operasi itu memungkinkan, namun ada syarat-syaratnya ya, mungkin dari jarak kehamilan, dari ketebalan dari segmen buah rahim, posisi bayi, plasenta dan sebagainya. Ya. Jika memenuhi syarat tentu mungkin kan, cuman kan tadi ya, berarti dengan persiapan fisik tadi dengan melakukan senam hamil, olahraga. Kalau misalnya dia melakukan olahraga lain, biasanya dianjurkan olahraga apa buat ibu hamil biasanya yang suka pasien-pasien atau waktu kelas edukasi senam hamil biasanya dianjurkan untuk olahraga apa aja selain ikut senam hamil kan? Ada yang suka naik sepeda atau mungkin dia suka berenang, itu gimana itu tanggapannya Bu? Kegiatan kelas kami hanya merekomendasi ataupun itu ibu-ibu hamil yang kayaknya lebih mudah melakukannya memang hanya jalan-jalan dokter. Jalan, kemudian kebetulan di Tabanan kan ada lapangan dangin cari, kemudian juga ada beberapa jogging track yang memang pemandangannya tidak kalah ini dok, menarik juga di samping itu adalah hal lain yang didapat selain memang untuk aktivitas fisik, dia bisa menghirup udara dok. Jadi ketika dia melewati areal yang memang mungkin persawahan dan lain sebagainya, juga manfaat lain dia dapat menghirup oksigen memang yang lebih bersih yang seperti itu. Oke, terus kalau misalnya apa nih tips-tips atau sarannya dari Bu Bidan Dwi ini kepada pemirsa di rumah ya yang sedang hamil nih, menantikan proses persalinan ya, apa tipsnya supaya bisa lancar persalinan normal dengan aktivitas fisik atau olahraga atau senam hamilnya nih, bisa di-sharing ya tipsnya? Baik, kalau misalnya artinya tips dari saya supaya sukses untuk memang bisa melahirkan secara normal, yang pertama adalah benar-benar tanamkan dulu keyakinan. Jadi
niatkan, benar-benar niatkan dokter. Jadi tanamkan keyakinan bahwa persalinan saya saat ini harus normal. Jadi ketika sudah ada keyakinan, jadi otomatis nanti ibu-ibu akan mencari jalan bagaimana yang memang harus mencari informasi tentang persalinan normal. Setelah memang ada niatan yang kuat, memang tanamkan memang niatan yang kuat untuk melahirkan secara normal, pelajari tentang bagaimana sih proses-proses persalinan. Jadi dengan mempelajari bagaimana sih tahapan-tahapan persalinan, jadi ibu-ibu bisa mengambil keputusan. Jadi kapan yang waktunya saya harus ke rumah sakit, yang seperti itu. Jadi nanti waktu di rumah sakit atau di klinik tempat bersalin tidak akan lama. Jadi ibu merasa persalinan tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Karena apa? Sebagian ibu-ibu masih lalui di rumah pada saat terutama fase laten. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu social support. Jangan lupa untuk benar-benar suami atau keluarga yang memang benar-benar ibu harapkan untuk mendampingi persalinan, memang itu harus benar-benar mendukung ibu. Karena apa? Pada saat bersalin, suami atau pendamping nanti bisa melakukan pijatan, bisa melakukan artinya support-support yang lain supaya ibu-ibu benar-benar semangat nanti melakukan pada saat melalui fase-fase persalinan, gitu dok. Ya. Kalau untuk itunya persiapan untuk sebelum latihan senam hamil apa yang biasanya dilakukan? Ya, dilakukan buat ibu hamil itu. Apakah dia harus pakai baju khusus ibu hamil atau gimana itu biasanya persiapannya? Kalau untuk yang senam hamil mungkin hanya perlu ibu-ibu melakukan persiapan hanya di bawahnya tuh menggunakan memang celana yang nyaman gitu, tidak mesti harus legging karena legging juga kan akan seperti mengurangi peredaran darah yang seperti itu. Jadi pilih celana yang memang benar-benar nyaman, baju yang memang benar-benar nyaman, tidak ada pakaian khusus, intinya adalah baju yang memang benar-benar nyaman untuk ibu melakukan olahraga. Dan juga di kelas ibu hamil tidak perlu pakai sepatu, ibu-ibu. Jadi tanpa sepatu. Jadi jangan khawatir ibu-ibu, saya nggak punya sepatu nih, sepatu saya kekecilan. Biasanya kan ibu-ibu hamil kakinya ada yang membengkak kan gitu. Jadi nggak usah beli sepatu. Jadi di senam hamil itu ibu-ibu tidak menggunakan sepatu. Jadi pakai baju yang nyaman. Ya, benar, yang senyamannya. Yang tidak membatasi gerakan, kemudian tidak perlu pakai sepatu apalagi pakai hak tinggi. Iya, benar hindari bahkan dok. Terus biasanya itu tips-tipsnya ya. Jadi untuk ibu-ibu di rumah bagus sekali tadi tips-tipsnya bahwa persiapan fisik itu penting ya agar sukses melahirkan normal, walaupun secara literatur keberhasilan normal itu ditentukan oleh 70-80% itu faktor mental ya. Nah, untuk menumbuhkan mental dan fisik yang kuat, salah satu medianya adalah mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti tadi ya, kelas edukasi dan senam hamil yang tadi udah dijelaskan oleh Bidan Dwi bahwa dalam kegiatan-kegiatan itu akan diajarkan tentang latihan untuk latihan pernapasan, latihan otot-otot panggul, yaitu sangat bermanfaat ketika nanti menjalani proses persalinan yang sangat-sangat dinamis ya. Oke, tidak terasa nih kita waktunya udah setengah jam ya. Iya. Saya terima kasih pada Bu Bidan atas kehadirannya ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan ini masih sempat hadir ya untuk hadir di podcast yang kedua ini ya. Nanti mudah-mudahan nanti podcast berikutnya kalau ada tema yang menarik nanti kita bisa ketemu lagi ya. Oke. Tiba saatnya kita pada akhir dari podcast episode kedua kali ini. Terima kasih atas kedatangannya narasumber ya, Bu Bidan Dwi. Sekali lagi terima kasih banyak. Untuk pemirsa di rumah, jangan lupa like, share, dan komen ya jika dirasa konten ini bermanfaat agar banyak ibu-ibu yang mendapatkan manfaat dari konten podcast kali ini. Oke, saya akhiri episode yang kedua ini. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Bye-bye. Om Santi 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 Om.